Oke, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa kabar? Semoga baik. Dan kita ketemu lagi di dalam program Pagi Menyapa bersama saya Rivaldi. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari. Selamat pagi ya Tuhan yang baik. Mengucap syukur istirahat kami nyenyak. Dan saat ini kami bangun dengan keadaan segar. Dan sebelum kami melakukan aktivitas, kami ingin Engkau sapa dengan firman-Mu. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu melalui platform ini. Kiranya Engkau berkati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 46. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 46. Demikian. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Amin. Ayat kita Bapak Ibu dari Kisah Para Rasul ini menunjukkan dua hal, yaitu pertama kasih, dan yang kedua adalah memberi. Kasih itu merupakan ajaran utama kita, dan memberi juga merupakan bentuk dari kasih. Jika di dalam teks ini berbicara tentang ada seseorang yang mempunyai harta lalu menjual hartanya lalu membagikan, memang ada orang-orang yang dikaruniai harta sehingga mampu memberikan materi. Tapi nyatanya tidak semua orang bisa. Lantas bagaimana? Apa yang bisa diberikan? Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu, ketika saya di satu hari berangkat ke satu tempat menggunakan motor lalu berhenti di sebuah lampu merah, terlihat seorang ibu-ibu yang cukup tua, kira-kira umurnya 50-an sekian, sedang membawa barang yang cukup banyak begitu. Lalu dia seperti nampak kelelahan. Lalu perempuan itu mencoba untuk meminta tumpangan kepada beberapa orang dengan mengulurkan tangannya. Tetapi tidak semua orang lantas berhenti lalu memberikan tumpangan. Tentu saja saya mencoba untuk bisa menolong, tapi kondisinya sedang ada dalam kondisi lampu merah sehingga tidak bisa langsung melaju begitu. Lalu tidak lama ada satu orang ibu-ibu yang menggunakan motor lalu berhenti dan ternyata menolong. Lalu seorang ibu yang bawa barang tadi naik ke motornya lalu pergi. Dari situ saya melihat bahwa ternyata tidak semua orang mampu memberikan waktunya atau tumpangan. Padahal kalau dipikirkan tidak rugi juga. Mungkin juga membutuhkan korban waktu sepersekian detik atau menit untuk bisa menolong. Nah, kasih dan pemberian ternyata tidak semena-mena sesuatu hal yang berbicara tentang materi. Memberi diri, memberi waktu, dan juga tumpangan juga merupakan bentuk kasih dan perhatian. Artinya tidak ada lagi alasan bagi setiap umat Tuhan, murid-murid Tuhan tidak mengasihi dengan alasan saya tidak punya harta, saya tidak punya A, tidak punya B. Bukankah kita punya waktu? Bukankah kita punya juga perhatian-perhatian yang bisa kita berikan? Pesan ini mengatakan bahwa di tengah hidup yang saat ini sepertinya sedang asing dengan kasih, banyak konflik dimanapun, begitupun masih banyak perang, masih banyak orang yang mementingkan dirinya sendiri dengan korupsi misalnya, dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Kita diajak untuk memperhatikan orang lain dengan kasih kita, dengan segala sesuatu yang bisa kita miliki, dengan perhatian kita. Sepertinya tidak perlu, kalau memang kita tidak memiliki sebuah harta, kita punya hati, kita punya waktu yang bisa kita berikan kepada orang lain.
Bukankah ini pesan yang baik bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa tidak ada alasan lagi bagi kita semua untuk tidak memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang bisa kita berikan adalah membagikan perhatian kita dan kasih kita kepada sesama. Selamat mengasihi sesama dan selamat memberikan segala sesuatu yang bisa kita miliki untuk orang lain. Renungan ini baik bagi kita semua dalam pagi ini, dan menuntun kita untuk hari ini setidaknya satu orang yang bisa kita perhatikan, yang kita bisa kasihi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan kami yang baik, mengucap syukur ternyata Engkau tidak hanya ingin kami memberikan harta kami, meskipun terkadang harta juga penting bagi kehidupan bersama. Tetapi yang lebih dari itu Tuhan, kami belajar bahwa kami bisa memberikan kasih melalui perhatian dan pemberian-pemberian kami terhadap diri kami, waktu kami. Ajar kami Tuhan setidaknya hari ini satu orang saja untuk bisa kami perhatikan, untuk bisa kami kasihi, untuk bisa kami berikan perhatian. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus.